Tahbisan 23 diakon di Seminari Tinggi Interdiosesan Santo Petrus Rita Piret di Maumere. Pada hari Minggu 9 Juni 2024 bertempat di Aula Santo Petrus Rita Piret, Uskup Keuskupan Larantuka Monsinyur Frans Kopongkung menahbiskan 23 frater Seminari Tinggi Interdiosesan menjadi diakon. Seminari Tinggi Interdiosesan di Maumere ini adalah seminari diosesan terbesar di dunia. Dengan tema perayaan, Aku Percaya, Maka Aku Berkata-kata, diambil dari 2 Korintus bab 4 ayat 13. Para diakon yang berasal dari Keuskupan Agung Ende sebanyak 8 orang. Dari Keuskupan Ruteng sebanyak 10 orang, dari Keuskupan Larantuka 2 orang, dan dari Keuskupan Maumere 3 orang. Uskup Keuskupan Larantuka Monsinyur Frans Kopongkung didampingi Presis Seminari Tinggi Interdiosesan Santo Petrus Rita Piret, Romo Guidelbertus Tanga, mengutus 23 diakon ini ke beberapa keuskupan yang berada di Flores, yaitu ke Keuskupan Agung Ende, Keuskupan Ruteng, Keuskupan Maumere, dan ke Keuskupan Larantuka. Tahbisan diakon merupakan puncak dari proses formasi panjang yang harus dilalui oleh seorang calon imam diosesan sebelum menerima urapan imamat suci. Monsinyur Frans Kopongkung dalam homilinya antara lain mengemukakan pelayanan gereja mengekspresikan suatu tugas dari seluruh anggota gereja yang saat ini dipercayakan secara khusus pada pelayanan diakonia seorang diakon. Sambutan dari perwakilan ke-23 diakon diwakilkan oleh Diakon Leonardus Liberto Mere atau yang akrab disapa dengan panggilan Diakon Berto. Dalam sambutannya mewakili para diakon, antara lain menyampaikan syukur dan pujian kepada Tuhan atas rahmat panggilan khusus kepada ke-23 diakon, sehingga mereka dengan bulat hati dan mantap memutuskan untuk ditahbiskan menjadi diakon pada momen berahmat itu. Diakon Berto mengatakan rahmat panggilan khusus yang telah diterima pada hari ini tidak terlepas dari rentetan kisah dan pengalaman yang telah dirajut bersama di tempat ini. Menurut Diakon Berto, rahmat panggilan khusus yang telah mereka peroleh dan cahaya yang tak pernah redup dalam diri mereka selama ini merupakan karya Allah yang dikerjakan melalui dekapan kasih dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini diucapkan ucapan terima kasih juga atas berbagai pihak yang telah memberi makna pada panggilan khusus ini, terutama kepada para Bapak Uskup dalam cakupan wilayah Gereja Ende yang telah menerima lamaran para diakon untuk menjadi seorang calon imam diosesan pada keuskupan mereka masing-masing. Disampaikan pula ucapan terima kasih kepada Romo Presis dan kepada para Romo Formator Seminari Tinggi Interdiosesan Santo Petrus Rita Piret yang mulai sejak para diakon berproses di tahun orientasi rohani hingga saat ini, yang telah memupuk, menyemai, menumbuhkan, dan menyegarkan segala aspek yang ada di dalam para diakon, sehingga para diakon mampu menjawab panggilan Tuhan dengan bulat hati. Terima kasih juga ditujukan kepada para dosen IFTK Ledalero yang telah menyuplai
dengan berbagai input dan pengetahuan yang berharga, sehingga mereka memiliki basis pengetahuan yang memadai tentang panggilan hidup yang tengah dijalani saat ini. Seminari Tinggi Interdiosesan Santo Petrus Rita Piret adalah sebuah lembaga pendidikan yang berperan penting dalam pembentukan calon-calon imam yang berkualitas di Indonesia. Seminari ini bukan hanya tempat belajar, tetapi juga tempat pembinaan rohani yang mendalam bagi para calon imam. Seminari Tinggi Interdiosesan Santo Petrus Rita Piret didirikan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan akan pendidikan dan pembinaan calon imam di berbagai keuskupan di Indonesia. Seminari ini telah meluluskan banyak imam yang kini melayani di berbagai paroki dan keuskupan. Nama Rita Piret sendiri diambil dari lokasi seminari yang terletak di desa Rita Piret yang merupakan daerah yang tenang dan cocok untuk mendalami kehidupan spiritual. Didedikasikan kepada Santo Petrus, seminari ini meneladani semangat pelayanan dan pengorbanan Santo Petrus dalam membimbing para seminaris. Seminari Tinggi Interdiosesan Santo Petrus Rita Piret telah memberikan kontribusi besar bagi Gereja Katolik di Indonesia. Banyak lulusannya yang kini menjadi imam, uskup, dan bahkan tokoh penting dalam gereja. Mereka melayani tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di berbagai belahan dunia. Semoga melalui seminari ini Gereja Katolik di Indonesia terus menumbuhkan dan memperkuat barisan pemimpin rohani yang berkualitas. Mari kita terus mendukung dan mendoakan para seminaris yang sedang menjalani pembinaan di sana, agar mereka dapat menjadi imam yang setia dan penuh kasih dalam pelayanan mereka. Semoga para diakon yang ditahbiskan dapat menjadi pelayan Kristus yang rendah hati, yang datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Profisiat untuk para diakon tertahbis yang telah mengambil keputusan, keberanian, ketegasan, dan keteguhan hati dalam menanggapi panggilannya untuk melayani Tuhan dan sesama.